gimana amannya sebuah software house itu mengurus budgetingnya. Kan biasanya kan ini paradoks infinite dari software house ya. Ya benar. Ada proyek DP masuk nih. Ya. Pekerjaan lama katakan kan molor atau apa. Untuk menggaji berikutnya kan harus butuh proyek baru kan. Iya benar. Kan berarti kan ada proyek baru, harus nambah orang dong. Betul. Bisa itu. Nah, itu untuk men-solve siklus yang kayak gitu gimana Mas? Menurutmu loh sebagai PM ya Oke. Kalau pengalaman dulu ketika istilahnya memanage sebuah programmer ya. Yang paling penting harus menyesuaikan resource dengan kebutuhan project. Itu yang poin pertamanya. Jadi jangan sampai kelebihan resource di programmer, tapi projectnya sedikit. Karena banyak kan di tempat-tempat software house atau perusahaan agensi tertentu, resource-nya banyak, tapi projectnya ini terhambat gitu. Jadi bisa menyesuaikan dari kebutuhan. Kira-kira projectnya seperti ini dan juga resource-nya segini. Jadi paling amannya di software house bukan menetapkan istilahnya gini, bisa mengontrak si programmernya per project. Itu paling amannya. Paling amannya. Karena kenapa? Software house, terutama di software house ya, itu tidak semua waktu, tidak di tahun-tahunnya itu selalu lancar. Jadi langkah terbaiknya adalah itu tadi, mengontrak by project. Bukan mengontrak by full time ataupun by pekerjaan yang tiap bulan, bukan. Tapi by project. Istilahnya by project ini yang notabene-nya ya digaji per bulan. Tapi kontrak misalkan projectnya timeline-nya 6 bulan atau 10 bulan. Ya berarti dia digaji 10 bulan, tapi setelah 10 bulan itu ketika projectnya belum selesai, si pemilik bisa ada keputusan, dia bisa meneruskan atau mengganti. Gitu. Tapi kalau mengganti biasanya jarang. Biasanya ya meneruskan itu tadi. Tapi biasanya dibatasi oleh waktu tadi itu. Itu amannya. Itu paling aman untuk mengurus budgeting ya. Untuk paling amannya. Karena paling tidak manusia ya itu tadi baik lagi. Iya. Karena software house sebenarnya adalah memikirkan bagaimana klien puas. Itu. Kalau di dunia kerja ya. Tapi juga ada software house yang memikirkan programmernya. Tapi kebanyakan software house seperti itu. Memikir gimana caranya klien puas. Ya gimana caranya ya. Entah itu pakai cuma satu programmer yang bisa menghandle 3 project itu. Ada. Temanku juga ada kayak gitu. Ada. Gitu. Jadi tergantung softwarenya masing-masing ya. Apakah menerapkan seperti itu atau tidak. Kayak gitu. Ya, jadi poinnya ya menyesuaikan dari kebutuhan project dan waktunya, skala waktunya. Bukan meng-hire full sampai misalkan jadi full time atau part time itu. Tapi software house wajib harus ada programmer yang seperti itu. Yang stay di kantor yang benar-benar milik kantor, istilahnya milik si software itu sendiri. Supaya untuk membackup programmer-programmer yang kita kontrak, yang sekiranya yang tidak kasarannya tidak becus dalam pekerjaannya gitu, atau tidak jelas lah bagaimana gitu ya. Software house wajib punya kayak gitu. Ada satu masalah Mas. Kenapa? Meng-hire programmer itu susah. Ada project masuk, programnya belum ada, itu gimana? Sebenarnya malah lebih mudah kayak gitu. Kalau menurut saya sendiri ya. Malah yang lebih susah adalah gimana caranya dapat project-nya gitu. Bukan cara untuk mendapatkan programmernya. Karena programmer itu banyak. Programmer itu dari skala entah itu skala di daerah Jogja sendiri itu sangat banyak gitu. Apalagi di seluruh Indonesia itu sangat banyak. Jadi yang menurut saya yang paling susah adalah gimana cara mendapatkan project-nya. Bukan cara mendapatkan programmernya. Programmer banyak. Ada platform-platform lain menyediakan freelance atau apa namanya programmer yang sekiranya bisa menutup itu. Nah, poinnya ini apakah project-nya ada atau tidak? Ya, itu tadi tantangannya itu tadi.